Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah olehmu salat gitu kan. Lidzikri karena mengingatku. Bukan karena yang lain. Di situ ada dua kewajiban. Kewajiban pertama, aqimis sholata, mendirikan salat, tentu mempunyai syarat-syarat tertentu dan rukun-rukunnya. Berarti dijauhi. Kewajiban yang kedua, ingatnya. Jadi mendirikan tu wadahnya, menjauhi isinya ingat. Jadi kada mustahil yang 2 rakaat tuh bisa lebih banyak isinya dari yang 4. Tergantung inya isi. Ada yang isinya kada. Kayak buah juga. Nanggen ada buah tuh belum tentu banyak isinya. Formnya kada. Nah, teringat sebuah hadis Nabi. Kam min qaimin. Nah, kam min qaimin laisa lahu hadzuhu illa at-ta'abu wan nasab. Berapa banyak orang yang mendirikan ibadah umum aja, melainkan bahagiannya hanya sekadar lapah, susah, habis. Padahal kita itu selalu mengharap untuk diterima, untuk berganjar pahala. Kadang mungkin dapat pahala nggak diterima, kadang mungkin diterima nggak sesuai prosedurnya. Kebanyakannya kita hanya sebuah harapan aja yang buat mudah-mudahan diterima. Nyata-nyata tidak menerima. Apalah artinya disuruh menuntut ilmu. Nah, lalu di situ ada istilah bisa dibantu dengan doa agar kiranya sekian tahun lamanya itu ibadah kita itu diterima kembali. Nah, asalnya kada diterima, ini langsung aja memang kayak maghrib tadi, langsung aja dipunis diterima atau kada. Ibarat lampu tuh ketahuan binyala kadanya langsung tuh pak tes juga. Nah, lain halnya dosa itu bisa hari ini kada diampuni, tahun akan datang bisa diampuni, bahkan sampai meninggal pun bisa aja belum diampuni. Lalu dengan adanya doa-doa orang lah hidup bisa. Karena pengampunan itu Tuhan aja masalahnya, mohon Tuhan. Ada masalah ibadah itu usaha kita, ibadah kita, taat kita. Nah, bila taat itu melalui dari kita ada ilmunya lah. Amun inya kawa didoakan kayak itu, kada usah menurut ilmu kita. Ini menurut diorang aja bongkok dia, cuma kan dibebanyaki orang mendoakan udah meninggal supaya diterima. Nyaman banget. Nah, artinya sudah ditulak kembali pulang menerima Tuhan yang doa tuh deh. Mau sudah ditolak. Tapi kalau pengampunan masalah dosa bisa aja belum diampuni. Kayak Nabi Adam kan 300 tahunnya diampuni. Tapi umur sidin mah 2000-an. 300 tahunnya diampuni. Berarti kemungkinan bisa juga sidin minta ampun itu ada pas adabnya. Ini dalam ilmu ma'rifat itu adab namanya. Adab lawan Tuhan. Kita aja ke bupati kan kada ada bisa ada menerima. Nah, coba kawah aja salam lambatnya amannya pas dari orang lain mendoakan bisa. Tapi kalau inya kejahatan, kalau inya kebaikan itu dari kita. Artinya masing-masing pribadi lah mengayuh. Kayak Joko kan, itu tergantung kita aja. Kita balik adanya. Syarat-syarat ibadah dulu lah. Jadi setiap sah belum tentu diterima dengan dalil bahwasanya pakar ilmu akan asalkan dari rubbama fatahalaka babal ta'at wa ma fatahalaka babal qabul wa rubbama qada alaika bizambi fakana sababan fil usul. Boleh jadi Allah itu membukakan engkau pintu taat
namun dan tiada dibuakannya pintu diterima. Taat rajin. Nah, diterimanya kada bisa. Karena di dalam hadis lain, annahu yulhimuhu su'ada'u wa yuhrimuhul asya. Kan diterima seperti orang beruntung lah. Orang yang beruntung itu selalu diilhamkan untuk menempuh jalannya. Dan orang yang celaka itu selalu terhalang untuk mencari jalannya, ya ilmu. Nah, artinya selalu terhalang kita tuh belajar itu pertanda berarti. Sampai akhir hayat kerjaan ilmuwan juga pertanda. Adapun orang itu tertulis suada beruntung, itu diilhamkan timbul kita anak mencari jalan, sadar diri kekurangan kita lalu mencari jalannya. Warubbama qada alaika bidzambi fakana samil usul, dan boleh jadi juga diputuskannya atas engkau dengan berbuat dosa, maka yang menjadi sebab dalam sampai. Artinya bisa tak baik orang nambakas berdosa pada orang nama gue taat bisa, karena orang karena dosa itu sadarnya itu luar biasa, kembalinya tuh waspadanya tuh karena sudah rancak berdosa. Nah, adapun yang mahir berbuat taat ini biasa-biasa aja taat. Nah, malah kadang-kala dengan taatnya itu kena. Nah, itu Pak, hidup. Karena dalam perkataan beliau selanjutnya, maksiatun aurasat jilla wabtiqara khairun min ta'atin aurasat izza wastikbar. Maksiat yang mempusakakan kehinaan dan kefakiran itu lebih baik daripada taat yang mempusakakan rasa kemuliaan dan kesombongan. Timbul dengan adanya taat perasaan hati itu ini. Nah, jadi bisa taat itu memancing maksiat batin. Bisa juga maksiat jahir itu memancing taat batin sebaliknya. Ini lawasnya aku udah berbuat jahat apabila juga lagi sadar dirinya mengaji mempelajari. Nah, ada yang taat ini maitihi orang nang kada taat, lalunya cukup asa cukup kita taat ada tuh. Kalau timbul ada kawujuban bajurut kita tolakan maitihi orang nang kada belajar kayak apa perasaan. Asa kanaatnya, asa parajinnya, asa ya macam-macam Man itu aja karena membaca terlihat itu haknya nih ya berbeda juga aja. Masih orang aja. Padahal di diri seorang tuh ada yang tersimpan nggak ada ketahuan penyakit. Nah jadi bisa aja taat itu akan memancing maksiat di batin. Dan sebaliknya bisa aja maksiat di jahir itu memancing taat di batin. Taat timbulnya waspada. Sedikit saja ini lupa merasa berdosa. Karena katutuhkan berbuat dosa udah. Nah lalu tadi kembali ke ayat. Nah akimis salah li dzikri. Ada sebagian yang mengartikan salat itu ialah ingat kepadaku. Kami cukup pemuda ingat nggak iya jangan banget takbiran itu. Pada itu ada kalimat li dzikri karena mengingatku. Nah kemudian ada yang mengatakan nah wajib itu hanya mendirikan salat. Masalah ingat itu bila ingat tuh untung juga pahala, bila kada ingat sah aja. Nah, lalu kita serta tayuhnya anak ingat anak ada ditekan oleh wajib. Padahal ilmunya mulai dahulu ya, mengatakan wajib itu ingat. Cuma ngalih menyampaikan oleh orang kekerasan. Padahal kalimatnya menurut Abdul Samad Palimbang ini menjelaskan mengambil merujuk dengan ayat dzikri itu. Jadi kita wajib dalam salat itu ingat. Berarti bila kita kada ingat, berarti maksiat kan dibalik daripada wajib itu haram. Ditambah lagi hadis ayat wala takum minal ghafilin, janganlah kamu menjadi orang lalu pas kada ingat. Kalau Imam Ghazali itu menguatkan
di beliau dan menafsirkan itu pengertian janganlah kamu menjadi lalai itu larangan haram. Berarti bilanya kita lupa ada haramnya, bila ingat ada taatnya, ada wajibnya. Berarti mengerjakan kewajiban. Nah, jadi amunnya kita merasa banyak lupanya, berarti di situ ada maksiatnya. Cocok aja Rasulullah menyuruh beristighfar setelah selesai sholat. Di mana punya kesalahan bacaannya baik, perbuatannya kada luput, usahanya dilupanya itu panci itu apa caranya disuruh berpikir kita kenapa dan mengapa Rasulullah itu menyuruh istighfar, sedangkan kita namanya salat. Gimana kesalahan di situ? Nah, kalau kita tahu bahwasanya itu suatu kewajiban, juga ingat mungkin kita waspada supaya jangan lupa. Karena dahulu itu hanya sekadar himbauan saja, bila banyak ingatnya, banyak nilainya, bila lupa itu kada bernilai, bilanya kada ingat tuh sah aja. Nah, tak pandang sah aja tuh bang. Sah aja. Berarti ringan banget. Tuh apa lemah, lalu justru itu akibat kita lemah itulah timbul kita harus